Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News CNBC Indonesia. Berikut kami sampaikan sejumlah informasi untuk Anda. Puncak arus mudik diprediksi akan berlangsung pada 24 April hingga 25 April 2023 dan 1 Mei mendatang. Demi mendorong masyarakat balik di luar tanggal ini, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi mendorong adanya diskon tarif tol di sejumlah ruas. Jasa Marga memprediksi 203.000 kendaraan balik menuju Jakarta pada tanggal 24 hingga 25 April 2023. Muhadjir Effendi telah berkoordinasi dengan berbagai lembaga terkait agar para pemudik yang balik pada 27 April hingga 29 April diberikan diskon tarif 20% di semua ruas tol Semarang, Jakarta. Diskon ini akan berlaku pada pukul 6 waktu Indonesia Barat tanggal 27 April hingga 6 waktu Indonesia Barat pada 29 April 2023. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan arus balik mudik tahun 2023 ini merupakan yang tertinggi sejak 2019 lalu. Adapun rekayasa lain yang diberlakukan yakni one way, kontraflow, dan ganjil genap. Dia menyebut rekayasa lalin perlu dilakukan agar lalu lintas arus balik tidak stuck. Dimulai jam 6 pagi dan diakhiri juga jam 6 pagi. Sekali lagi, jadi mereka yang akan mudik antara tanggal 27 dengan 29 April yang menggunakan fasilitas jalan tol dari arah Semarang ke Jakarta di semua ruas, ya, di semua ruas itu akan mendapatkan potongan 20%. Tadi saya baru saja melakukan rapat koordinasi sebelum pertemuan ini dengan BUJT dan para pengelola jalan tol dan telah disepakati tadi untuk 20% untuk tol Kali Kangkung sampai dengan Cikampek. Jasa Marga Trans Jawa Tol atau JTT memberlakukan buka tutup kontraflow secara situasional dari KM 47 sampai KM 61 arah Cikampek ruas jalan tol Jakarta Cikampek sejak pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hal itu dilakukan untuk mengurai kepadatan kendaraan jelang di tempat istirahat dan pelayanan KM 57 ruas jalan tol Jakarta Cikampek atas diskresi pihak kepolisian. Berdasarkan pantauan CCTV Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT hingga pukul 14.20, kontraflow tersebut masih berlangsung. Seluruh ruas jalan tol dipenuhi kendaraan yang mengarah ke Cikampek. Sebaliknya, untuk mengarah ke Jakarta justru lebih lengang. Arus lalu lintas mulai terlihat nomor sejak KM 58 Tol Japek. Adapun sementara diskresi kontraflow dilakukan hanya menggunakan satu lajur. Libur dan cuti bersama Lebaran 2023 tampaknya benar-benar dimanfaatkan sebagian besar masyarakat untuk berwisata. 25.000 kendaraan masuk ke Puncak Bogor, Jawa Barat. Sementara di Jakarta, 13.000 pengunjung membadati Taman Marga Satwa Ragunan. Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyampaikan dari 25.000 kendaraan yang melintasi puncak, mayoritas ke tempat wisata seperti Taman Safari. Saat ini one way diberlakukan ke arah Jakarta setelah sebelumnya diberlakukan ke puncak sejak pukul 6 pagi hingga 12 siang waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kepadatan kendaraan di ruas jalan sekitar Taman Marga Satwa Ragunan, Jakarta Selatan menyebabkan kemacetan mengular yang terjadi karena imbas dari ribuan masyarakat yang berwisata di hari libur Lebaran. Staf Pelayanan dan Informasi Kehumasan Taman Marga Satwa Ragunan, Bambang Wahyudi mencatat hingga pukul 9 pagi tadi sudah ada 13.088 pengunjung yang berwisata. Sementara untuk jumlah kendaraan, sepeda motor ada 1.540, mobil 770, 20 bus, dan 30 pesepeda. Pemirsa, kita ke informasi lainnya. Pertempuran antara dua faksi militer Sudan dengan pasukan paramiliter Rapid Support Force pecah sejak Sabtu pekan lalu. Keruntuhan Sudan yang tiba-tiba menjadi peperangan ini menghancurkan rencana untuk memulihkan pemerintahan sipil dan membawa negara tersebut ke ambang bencana kemanusiaan serta konflik yang lebih luas. Konflik yang dipicu oleh perebutan kekuasaan dua faksi militer utama tersebut mengakibatkan gagalnya proses transisi pemerintahan sipil dan telah menewaskan ratusan warga sipil sehingga militer Amerika Serikat mengevakuasi para personel diplomat Amerika yang melibatkan 6 pesawat.
Sementara warga negara asing lainnya dievakuasi mulai dari Pelabuhan Laut Merah di Sudan. PBB dan negara-negara asing telah mendesak para pemimpin militer untuk menghormati gencatan senjata, namun diabaikan. Pertempuran hari Sabtu kemarin telah melanggar kesepakatan gencatan senjata 3 hari yang dimaksudkan untuk menghormati Idul Fitri dan memberikan waktu jeda kemanusiaan bagi negara lain mengevakuasi warganya. Kedua belah pihak saling tuduh terkait tidak menghormati gencatan senjata tersebut. Pemirsa, demikian Breaking News CNBC Indonesia. Tetap saksikan CNBC Indonesia.